Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat selalu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 6. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama asli beliau itu merupakan Said Ali Rahmatullah. Diingat ya, nama asli Sunan Ampel itu Said Ali Rahmatullah. Nah, Raden Rahmat ini bersama rombongannya itu datang ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan langsung dari Prabu Sri Kertawijaya. Nah, beliau merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Beliau mengundang Raden Rahmat ini untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Jadi mereka diundang untuk memperbaiki moral masyarakat di daerah Kerajaan Majapahit. Jadi setelah beberapa lama berada di Pulau Jawa, Sunan Ampel pun menikahi Nyai Ageng Manila, yaitu putri Bupati Tuban, sekaligus merupakan cucu dari Raja Surabaya yang Muslim. Nah, Raja Surabaya inilah yang membantu Raden Rahmat untuk menjadi Bupati Tuban. Setelah menjadi Bupati Tuban, beliau pun mendapatkan peluang lebih leluasa untuk menyebarkan agama Islam di Surabaya sekaligus untuk membangun daerah tersebut. Jadi Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik atau para pendakwah yang akan disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Jadi gelar Sunan pada Sunan Ampel itu diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Nah, beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel. Oke, pada gambar di samping ini merupakan pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel. Adapun peran Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia itu yang pertama tentunya membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Nah, jadi banyak penyebar agama Islam ini menikahi putri-putri para penguasa di daerah Surabaya sehingga terbentuklah jaringan kekeluargaan yang memudahkan mereka untuk menyebar agama Islam. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Jadi masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun. Jadi dalam dakwanya itu Sunan Ampel membawa ajaran Islam disampaikan dengan cara yang damai ya, dengan cara moderat dan toleran, sehingga menyesuaikan tradisi masyarakat, tetapi mengandung nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga itu perannya membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Jadi sikap positif Sunan Ampel itu dalam berdakwah, yang pertama beliau berdakwah dengan santun, penuh kearifan, tanpa caci maki terhadap pendapat maupun agama yang lain. Nah, beliau juga toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Jadi tidak pandang bulu ya, tidak hanya menjalin hubungan baik dengan penguasa, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan semuanya. Nah, beliau merupakan pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Nah, beliau juga merupakan guru yang mendidik penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya
sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang perjalanan dakwah dari Sunan Ampel. Cukup sekian dulu anak-anak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.